semuanya, perkenalkan kami dari tim PBL 404, di mana kami memiliki 6 anggota dengan saya sendiri, Dominika Rizkana Lorenza, dengan NIM 4342401003. Lalu ada Rizka Fatikarani dengan NIM 4342401001. Selanjutnya ada Muhammad Farhan dengan NIM 4342401008. Lalu ada Viani Azahra dengan NIM 4342401012. Dan terakhir ada Gabriel Vivaldi dengan NIM 4342401002. Lalu kami juga memiliki satu anggota, cuman tidak ada kontribusi dari awal proyek hingga sekarang. Di sini kami dari kelas TRPL 4A pagi, di mana pada semester ini kami mendapatkan judul proyek yaitu AI Smart Breeding untuk meningkatkan mutu genetik domba. Untuk aplikasi kami, di sini kami jelaskan secara singkat, di mana kami membuat aplikasi yang memiliki unsur IoT untuk mengukur suhu dan kelembapan kandang domba, dan untuk AI-nya di sini kami menerapkan rekomendasi perkawinan. Jadi peternak bisa mengetahui domba mana yang memiliki mutu yang bagus untuk dikawinkan dan memiliki keturunan yang pas nantinya. Lalu untuk luaran, di sini kami sudah menerapkan luaran 1 sampai 6 pada sistem kami. Dimulai dari luaran 1 tentang persyaratan kerahasiaan. Di sini kami menerapkan data in progress, yang dimana data yang sedang diproses seperti data suhu kandang di perangkat IoT itu dikalkulasikan secara berkala setiap 20 menit menggunakan Laravel. Untuk kontribusinya di sini ada Vioni. Lalu untuk data at rest, di sini data pada sistem kami disimpan dalam database MySQL dengan akses hanya untuk pengguna terotorisasi. Untuk kontributornya ada Rizka. Lalu di sini kami menerapkan kriptografi, yaitu S untuk data sensitif, untuk kontributornya ada Tengku Radi. Lalu untuk persyaratan integritas, di sini kami menerapkan perlindungan integritas sistem yang dijaga melalui validasi input di sisi Laravel dan pengujian rutin AI OCR dan integrasi IoT serta penerapan exception supaya sistem bisa berjalan stabil. Lalu di sini kami juga menerapkan integritas data, di mana kami menerapkan constraint pada database MySQL serta validasi data dari perangkat IoT. Untuk kontributornya ada Farhan. Lalu untuk persyaratan ketersediaan, di sini kami menerapkan serangan denial of service, di mana kami menerapkan rate limiting pada setiap endpoint API. Untuk kontributornya ada Radih. Lalu di sini ada persyaratan autentikasi untuk end user. Kami menerapkan end user pada aplikasi mobile Flutter menggunakan sistem login berbasis token. Lalu untuk autentikasi administrator, di sini kami menerapkan pada web app dengan sistem login terpisah menggunakan Laravel Out, yang dimana kontributornya ada Gabriel. Lalu untuk persyaratan otorisasi, di sini kami menerapkan kontrol akses berbasis role yang diterapkan di sistem kami, di mana peternak hanya dapat mengakses data domba melalui aplikasi mobile, sementara admin pemilik peternakan itu memiliki akses penuh terhadap web app. Dan untuk kontribusinya itu ada saya sendiri, Domi. Lalu untuk persyaratan akuntabilitas, di sini sistem kami merekam setiap aktivitas pengguna seperti perubahan data domba dan eksekusi rekomendasi breeding ke dalam log audit. Untuk kontributornya itu ada Rizka. Lalu untuk identifikasi persyaratan umum terkait persyaratan manajemen sesi, kami menerapkan session identifier menggunakan token Laravel. Untuk kontributornya ada Vioni. Lalu untuk persyaratan manajemen error dan exception, di sini kami menggunakan Laravel yang dikonfigurasi di mana dia tidak menampilkan pesan error teknis kepada pengguna.
dan error bisa ditangani melalui custom exception. Untuk kontributornya ada Gabriel. Lalu untuk persyaratan manajemen parameter konfigurasi, di sini file konfigurasi Laravel seperti env yang berisi kredensial database itu tidak kami ikut sertakan dalam repositori. Untuk kontributornya ada Dominica. Lalu untuk persyaratan urutan dan waktu, di sini sistem kami menerapkan mekanisme antrian pada Laravel untuk memproses data IoT. Untuk kontributornya ada Vioni. Lalu untuk data terstruktur, di sini kami menggunakan database MySQL untuk menyimpan data terstruktur. Untuk kontributornya ada Vioni. Untuk memberi label pada data, di sini setiap data dalam sistem kami itu dilabeli sesuai aspek CI, seperti data user dikategorikan sebagai data konfidensial dan transaksi dikategorikan sebagai sesi integritas. Kontributornya ada Rizka. Untuk kepemilikan dan peran pada data, di sini pemilik data dalam sistem itu telah didefinisi seperti admin yang sebagai pemilik peternakan, dia sebagai pemilik seluruh data, dan peternak itu sebagai pengelola data domba. Untuk kontributornya ada Farhan. Lalu ada Data Lifecycle Management atau DLM, di mana kami menerapkan prosedur DLM dalam pencatatan data domba baru, pembaruan data selama siklus hidup domba, pengarsipan data breeding yang sudah selesai. Untuk kontributornya ada Dominica. Lalu untuk persyaratan privasi, di sini sistem kami menerapkan pedoman privasi dengan meminta izin untuk mengakses kamera OCR dan tidak membagikan data peternak dan domba kepada pihak ketiga. Lalu untuk pemodelan use case dan misuse case, di sini kami sudah mempunyai use case yang kami buat dengan mencakup aktor peternak dan admin pemilik peternak dengan skenario seperti input data domba, melihat rekomendasi branding, dan lain-lain. Untuk kontributornya ada Farhan. Lalu untuk misuse case, di sini diagram misuse case telah dibuat untuk mengidentifikasi potensi penyalahgunaan. Untuk kontributornya ada Gabriel. Lalu untuk model serangan di sini serangan yang pada sistem kami sudah kami identifikasi meliputi SQL injection pada database MySQL, unauthorized access ke API Laravel, manipulasi data, dan brute force. Untuk kontributornya ada Dominica. Lalu untuk kontrol mitigasi di sini kami uh, telah menganalisis kontrol keamanan yang kami gunakan yang mencakup validasi input dan prepare statement untuk mencegah SQL injection. Untuk kontributornya ada Rizka. Lalu untuk penilaian risiko, di sini kami juga sudah menerapkan aktivitas penilaian risiko, mencakup karakteristik sistem, identifikasi ancaman, kerentanan pada komponen, dan lain-lainnya bisa dilihat pada tabel. Lalu untuk mitigasi risiko, sini kami juga sudah menerapkan dengan menentukan opsi dan strategi mitigasi untuk setiap resiko yang teridentifikasi. Untuk kontributornya ada Gabriel. Oke, lanjut. Untuk keluaran dua akan dijelaskan oleh rekan saya, Fion. Baiklah, yang selanjutnya checklist desain keamanan atau security design pada poin 2.1 di pertimbangan desain core security 2.1.1 desain kerahasiaan kami menerapkan algoritma enkripsi by crypt untuk hashing password user di tabel users. Em, untuk ukuran
kunci itu ada cost factor by crypt diterapkan ada 10 default dari Laravel dan menghasilkan hash 60 karakter. Juga kunci dan kredensial sensitif dikelola via variable environment atau env, kontributor oleh Gabriel. Selanjutnya poin 2.1.2, hash by crypt bersifat one way atau tidak dapat dibalik. Untuk integritas referensi atau referential integrity, foreign key constraint diterapkan pada seluruh tabel rasional. Dan transaction digunakan juga pada proses pencatatan kawin dan kelahiran untuk menjaga konsistensi data. Kontribusinya oleh Vioni. Pada poin 2.1.4, autentikasi token base menggunakan Laravel Phantom. Proses login itu menggunakan email dan password, menghasilkan Bezier token yang disimpan di Flutter. Token dikirim di header authorization setiap request, dan logout mencabut token dari label tabel personal access token. Role atau roles owner atau staff disimpan di kolom role tabel user. Kontributornya oleh Dominica. Setelah itu, pada poin 2.1.5, matrix control akses diterapkan dalam bentuk dua role, yaitu owner dan staff. Kontributor oleh Farhan. Lanjut, di poin 2.1.6, audit trail dicatat di tabel activity logs untuk setiap aksi, tambah, edit, hapus, domba, pencatatan berat, rekomendasi kawin, kelahiran, dan perubahan status. Kontributor oleh Dominika. Lanjut ke poin 2.2.1. Untuk bahasa pemrograman, itu backend menggunakan PHP 8.2 dan Laravel 11. Untuk mobile menggunakan Flutter. Juga menggunakan machine learning, Python 3.10 plus, IoT menggunakan firmware, C++, Arduino Framework ESP32, database menggunakan MySQL 8.0, build tool ML, P plus Visual ENV dengan kontributor. Lanjut, poin 2.2.2. Pada nomor 1, tipe data yang digunakan itu telah disesuaikan dengan kebutuhan sistem, seperti tipe numerik untuk data perhitungan, tipe boolean untuk status, tipe waktu untuk pencatatan data, serta tipe string dengan panjang tertentu untuk identitas atau nama. Tipe data yang ditentukan oleh pemrogram telah digunakan untuk membatasi nilai pada atribut tertentu. Dan nilai yang diperbolehkan telah diatur melalui validasi sesuai kebutuhan sistem seperti batasan rentang nilai, keunikan, pembatas nilai yang diperbolehkan telah diatur melalui validasi sesuai kebutuhan sistem seperti batasan rentang nilai, keunikan data, serta pembatasan pilihan tertentu. Terakhir, untuk potensi kesalahan konversi ditangani oleh Eloquent Model Casting, kontributor oleh Gabriel. Selanjutnya di poin 2.2.3, untuk normalisasi database diterapkan hingga bentuk normal ketiga atau 3NF, kontributor oleh Dominika. Lanjut, untuk desain antarmuka pengguna diimplementasikan dalam bentuk aplikasi mobile dan web yang menyediakan berbagai fitur utama. REST API juga telah diimplementasikan menggunakan Laravel dengan endpoint berbasis API menggunakan autentikasi untuk keamanan serta format pertukaran data JSON. Dan untuk antarmuka log
diterapkan untuk mencatat aktivitas sistem dan pengguna yang dapat ditampilkan melalui fitur riwayat aktivitas. Kontributornya oleh Vioni. Lanjut, untuk interkonektivitas, desain interkonektivitas telah diterapkan dengan menghubungkan sumber data ke sistem back-end yang kemudian mengelola dan menyalurkan data tersebut ke aplikasi pengguna sebagai output. Kontributornya oleh Rizka. Lanjut, di poin 2.3.1, ketergantungan eksternal diidentifikasi meliputi Laravel Phantom dan MySQL sebagai database. Titik entry mencakup endpoint REST API from login yang dikirim ke backend. Untuk aset yang perlu dilindungi meliputi data domba, riwayat kesehatan, data pengguna, dan token autentikasi juga koneksi IoT. Attack, attack surface mencakup seluruh endpoint API yang terbuka, proses autentikasi login, mekanisme pengiriman data sensor IoT, dan lain-lain, serta tingkat kepercayaan dibagi menjadi tiga, yaitu owner, kepercayaan penuh atau bisa mengakses semua fitur, staff, terbatas, aksesnya sesuai kebutuhan, dan unauthorized itu tidak dipercaya atau tidak memiliki akses. Kontributor oleh Farhan. Melalui aplikasi mobile, diteruskan ke REST API, Laravel diproses oleh backend, disimpan ke SQL. Kontributor oleh Vioni. Selanjutnya, analisis transaksi mencakup penambahan data, pembaruan data, dan penghapusan data yang menggunakan database transaction untuk menjaga konsistensi data dan atomisitas data. Kontributor oleh Dominika. Untuk diagram data flow, itu disusun dengan menggabungkan aliran data antar komponen, aplikasi mobile, API gateway, backend Laravel, database MySQL, modul machine learning, dan peningkatan IoT atau ISP32. Kontributornya oleh Farhan. Untuk ancaman diidentifikasi menggunakan metode STRIDE, spoofing, tampering, repudiation, information, denial of service, dan elevation of privilege. Untuk ancaman diurutkan menggunakan skor resiko berdasarkan rate, damage, reproducibility, exploitability, affect users, dan discoverability. Ancaman dengan skor tertinggi diprioritaskan untuk mitigasi segera. Kontributor oleh Rizka. Dan ancaman dan poin 2.3.3 menentukan penanggulangan dan mitigasi. Ancaman diurutkan berdasarkan peringkat risiko tertinggi dari information disclosure via API, elevation of privilege, ke tampering data IoT, lalu spoofing token, DOS endpoint, dan repudiation log. Contribution oleh Gabriel. Dan pemetaan ancaman penanggulangan spoofing itu menggunakan Laravel Centum token dan XPRI tampering menggunakan validasi input server dan server side plus Virgin Key Constraint repudiation menggunakan activity logs dan audit trail, information disclosure menggunakan HTTPS dan data making, DOS menggunakan rate limiting middleware Laravel, dan elevation of privilege menggunakan middleware role check pada setiap endpoint. Lanjut di luaran 3. Selanjutnya di luaran 3, pada poin 3.1.1, yang pertama adalah sistem mengacu pada OASP Top 10 sebagai referensi kerentanan utama.
dengan kontributor yaitu Rizka. Lalu, apakah kerentanan yang diidentifikasi dan ditangani berdasarkan OWASP Top 10 yaitu SQL injection, broken access control, insecure direct object reference, dan MQTT data integrity dengan kontributornya yaitu Dominica. Selanjutnya pada poin 3.2.3, teknik secure coding yang diterapkan untuk mengurangi attack surface yaitu validasi input server side, LQNRM, token autentikasi, variable sensitif tidak di-commit ke repository, dan middleware out-sanctum diterapkan pada semua route yang membutuhkan autentikasi dengan kontributor yaitu Farhan. Lalu pada poin 3.2.1, source code versioning diterapkan menggunakan Git dengan repository di GitHub. Lalu pada poin 3.2.2 yaitu code analysis, static code analysis diterapkan menggunakan fitur bawaan IDE untuk pemeriksaan mencakup deteksi variabel tidak terpakai, tipe might mismatch, dan potensi null safety violation dengan kontributor Farhan. Selanjutnya pada dynamic code analysis dilakukan melalui pengujian runtime, yaitu Laravel Telescope digunakan untuk memantau query N+1, request lambat, dan exception saat development. Lalu Flutter DF Tools digunakan untuk memantau performa dan memori usage saat aplikasi berjalan dengan kontributor Gabriel. Selanjutnya pada 3.2.4, pengujian unit dilakukan pada modul-modul kritis menggunakan Python unit test. Lalu di pengujian integrasi secara terpisah tidak diterapkan pada fase ini. Selanjutnya pengujian software secara keseluruhan dilakukan dalam bentuk end-to-end testing dengan kontributor Vioni. Lanjut pada poin 3.3.1, akses fisik ke perangkat pengembang diamankan dengan password PIN dengan kontributor Vioni. Lalu poin 3.3.2, ACL diterapkan di level aplikasi melalui middleware role check dengan kontributor Dominica. Untuk version control, Git digunakan sebagai software version control untuk semua komponen aplikasi. Lanjut pada poin 3.4. Pada poin luaran 4, yang pertama di 4.1.2 dilakukan dengan menelusuri kode sumber untuk memverifikasi bahwa seluruh endpoint terproteksi memiliki mekanisme autentikasi dan otorisasi yang benar dengan kontributor Farhan. Lalu dilakukan dengan mensimulasikan request dari sisi pengguna tanpa melihat kode, mencakup akses tanpa token, akses fitur di luar rak role, dan pengiriman data tidak valid dengan kontributor Dominica. Selanjutnya pengujian validasi kriptografi dilakukan dengan memverifikasi bahwa password tidak tersimpan dalam bentuk plain text dengan kontributor Rizka. Selanjutnya di pengujian validasi input dilakukan dengan mengirimkan berbagai kombinasi data tidak valid ke sistem seperti nilai di luar batas, field wajib yang dikosongkan, dan data duplikat dengan kontributor Vioni. Lalu pengujian untuk kontrol cacat injeksi dilakukan dengan mencoba menyisipkan karakter SQL berbahaya pada parameter input dengan kontributor Farhan. Selanjutnya pengujian untuk kontrol serangan scripting dilakukan dengan mencoba menyisipkan skrip relasi berbahaya pada form input di antarmuka web. Lalu pada poin 4.1.3, di poin pengujian untuk kontrol nilai penyangkalan dilakukan dengan memverifikasi bahwa setiap aksi penting yang dilakukan pengguna tercatat secara otomatis dengan kontributor Rizka. Lalu pada pengujian untuk kontrol spoofing dilakukan dengan mencoba menyamar sebagai pengguna lain menggunakan token yang tidak sah dengan kontributor Gabriel. Selanjutnya pengujian untuk kontrol error dan exception dilakukan dengan mensimulasikan kondisi gagal seperti akses ke endpoint yang tidak ada dengan kontributor Dominica. Lalu pengujian untuk kontrol eksalasi hak istimewa dilakukan dengan
mencoba mengakses fitur yang diperuntukkan bagi role owner menggunakan akun berrole peternak dengan kontributor Vioni. Lalu pada poin 4.2.1, apakah menggunakan data tiruan dilakukan pengujian atau simulasi? Setiap skenario pengujian memiliki expected result yang telah ditentukan sebelumnya dengan kontributor Vioni. Selanjutnya, seluruh transaksi pengujian menggunakan data dummy yang tidak berelasi dengan data operasional sesungguhnya dengan kontributor Farhan. Lalu pengujian API dilakukan dengan menggunakan Postman dengan collection skenario dengan pengujian data awal sebelum pengujian disiapkan secara konsisten dengan kontributor Gabriel. Selanjutnya ada di luaran 5. Oke, lanjut pada pertimbangan penerimaan software. Pada kriteria penyelesaian, apakah kriteria penyelesaian untuk fungsionalitas dan kemajuan software berjalan dengan milestone yang jelas? Nah, pada PBL kami menerapkan kriteria penyelesaian ditetapkan dalam bentuk dua aspek, yaitu fungsionalitas sebagai fitur utama yang berjalan sesuai spesifikasinya, dan keamanan sebagai autentifikasi fungsi, otorisasi role yang telah ditetapkan. Kontributornya Siriska. Lanjut bawah. Pada apa yang terdapat dokumentasi software yang memadai yang meliputi hal tersebut. Nah, yang pertama pada tahap dokumentasi software pada perancangan. Kami telah membuat perancangan mencakup IRD, arsitektur sistem, dan antarmuka lain seperti lanjut seperti komponen-komponen IoT, flowchart, dan yang lainnya. Lanjut pada tahap penginstalan, kami melakukan beberapa step untuk penginstalan. Yang pertama yaitu kami menginstalasi dependensiasi via Composer untuk menginstal Laravel, terus PIP sebagai via Python dan Flutter SDK, dan juga serta konfigurasi variabel environment pada env. Kontributornya Gabriel. Selanjutnya, pada pengaturan konfigurasi, kami menerapkan dokumentasi konfigurasi mencakup seluruh variabel environment yang diperlukan, mulai dari koneksi database, kunci API, dan kredensial MQTT, konfigurasi trouble IoT, serta yang bernilai diizinkan untuk masing-masing environment. Lanjut pada tahap penggunaan, kami mendokumentasikan penggunaan yang mencakup panduan operasional fitur utama. Bawah. Selanjutnya pada pengujian deteksi kesalahan. Pada pengujian ini kami melakukan kondisi dengan memasukkan input yang tidak valid, kondisi batas, dan simulasi kegagalan pada komponen. Setiap kondisi gagal diverifikasi menghasilkan respon yang aman dan informatif. Kontributornya Sipioni. Selanjutnya pada hak pengguna, hak istimewa, dan manajemen profil. Pada hak pengguna kami menetapkan dua role, yaitu owner dan staff, dengan matriks akses yang terdokumentasi, yang dimana mereka memiliki tugasnya masing-masing. Yang dimana owner mengelola secara penuh website dan peternak mengelola di fitur mobile. Selanjutnya sipensitas data dan aplikasi serta pengendalian yang sesuai. Pada data domba kami mengkategorikan sebagai data sensitif operasional yang hanya dapat diakses oleh pengguna yang terautentikasi dan kontrol akses yang ditetapkan oleh endpoint API. Bawah. Selanjutnya konfigurasi pada software, fasilitas, dan lokasi. Konfigurasi sistem dipisahkan per environment melalui file env, yang mana konfigurasi production tidak diekspor ke repository GitHub. Kontributornya Dominika. Bawah lagi share. Oke. Soalnya interkonektivitas dan ketergantungan. Nah, pada PBL kami menginterkonektivitas dan ketergantungan antar komponen yang telah diidentifikasi dan didokumentasikan dalam arsitektur sistem, dari mana setiap komponen memiliki mekanisme penanganan errornya masing-masing. Oke, selanjutnya bakal disampaikan oleh Rizka.
Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang slide ke-6. Checklist pemeliharaan keamanan. Di sini operasional pemantauan dan pemeliharaan. Pada bagian ini kami menerapkan 5 jenis kontrol keamanan operasional untuk menjaga keandalan aplikasi. Nah, yang pertama itu ada kontrol detektif. Nah, di sini sistem mencatat seluruh aktivitas penting secara otomatis. Kejadian ini tidak wajar dapat langsung dideteksi melalui riwayat aktivitas. Itu dilakukan oleh Gabriel. Lalu untuk kontrol preventif, pencegahan akses tidak sah menggunakan autentikasi berbasis token dan pembatasan akses berbasis peran. Input pengguna juga divalidasi terlebih dahulu untuk mencegah data cacat masuk ke sistem. Ini dengan kontribusi Farhan. Lalu kontrol pencegahan, sistem memberikan notifikasi kepada peternak jika kondisi kandang berpotensi membahayakan domba, sehingga tindakan pencegahan bisa dilakukan sebelum terjadi kerugian. Dilakukan oleh Vioni. Lalu, Oke, lalu untuk kontrol korektif, di sini jika terjadi masalah, kode dapat dipulihkan ke versi sebelumnya via version control. Data yang salah catat itu juga bisa ditelusuri dan diperbaiki lewat log aktivitas dengan kontributor Dominika. Lalu kontrol kompensasi, sistem dirancang fault toleran jika layanan pendukung seperti model prediksi ML mati, fitur utama sistem lainnya tetap berjalan normal dan tidak langsung crash. Itu dikontributor oleh Rizka. Lalu masuk ke pemantauan berkelanjutan. Nah, di sini pertama pemantauan berkelanjutan kondisi lingkungan kandang dipantau terus-menerus menggunakan sensor IoT yang membaca suhu dan kelembapan setiap menit. Data ini dikirim ke aplikasi secara real-time untuk mendeteksi potensi heat stress. Dilakukan oleh Vioni. Lalu untuk metrik operasional, metrik yang diukur fokus pada rata-rata suhu kandang 20 menit terakhir dan jumlah catatan aktivitas. Nah, ini dilakukan oleh Dominika. Lanjut ke bawah. Nah, audit pemantauan. Di sini setiap akses pengguna dicatat otomatis beserta identitas dan waktu kejadian. Pemilik ternak bisa meninjau riwayat ini kapan saja untuk memastikan tidak ada perubahan data ilegal. Ini kontributornya dilakukan oleh Rizka. Oke, bagian ini manajemen permasalahan. Nah, di sini penerapan solusi. Solusi yang disetujui diterapkan melalui proses standar perubahan kode di commit lalu di merge ke branch utama. Setiap tahap didokumentasi dalam riwayat perubahan repository. Ini dilakukan oleh Gabriel. Oke, lanjut manajemen patch dan kerentanan. Di sini pembaruan library dan framework dilakukan berkala atau saat ditemukan celah keamanan. Seluruh dependensi tercatat di file konfigurasi sehingga mudah dikontrol dan diperbarui. Dikontribusi oleh Farhan. Lalu untuk pencandangan dan pengarsipan juga dikontribusi oleh Farhan. Ini tuh seluruh source code tersimpan aman di repository GitHub yang berfungsi sebagai arsip versi sekaligus jalur pemulihan jika ingin kembali ke versi tertentu. Oke, sekian. Saya kembalikan ke moderator. Oke, itu saja penjelasan mengenai luaran 1 sampai 5 yang sudah kami 1 sampai 6 yang sudah kami terapkan di dalam aplikasi kami mengenai syarat keamanan untuk mata kuliah keamanan perangkat lunak. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih.